5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Adik-adik, kita perlu bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Di sini ada bacaan tentang lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya itu sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Itu tadi adik-adik ya, perbedaan antara lingkungan yang hijau dan lingkungan yang gersang. Ya, kalau lingkungan yang hijau kita akan merasa sejuk, lalu kita akan merasa nyaman juga ya. Tapi kalau lingkungan di sekitar kita gersang, ya otomatis adik-adik rasanya panas ya. Kita tidak nyaman adik-adik. Nah, dalam bacaan tadi, masalah apa yang ada pada bacaan tadi atau pada teks tadi adik-adik? Masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu itu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udaranya terasa panas. Mana kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah? Nah, tadi Dayu itu menyelesaikan masalahnya dengan berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, mereka akan mengajak orang tua untuk bekerja sama. Adik-adik, semua warga negara itu berhak atas lingkungan yang sehat dan sejuk. Lingkungan yang sehat dan sejuk akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Namun saat ini banyak pohon ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang dan panas ya adik-adik ya. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Nah, di sini Dayu membuat topi dari kertas adik-adik. Coba ya adik-adik kalian praktekkan membuat topi dari kertas ini. Yang pertama langkahnya adalah ambil selembar kertas koran. Lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Nah, seperti gambar 2 ini ya. Sisi yang terbuka berada di bawah.
Lipat ujung kanan dan ujung kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Nah, ini adik-adik gambarnya ya. Berikutnya, lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan adik-adik. Nah, seperti ini ya, sisa kertasnya tadi dilipat ke atas. Bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. Maka topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Nah, nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Topi dari kertas. Setiap orang itu wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungannya nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Ya, hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, di sini kita akan menghitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang akan diterima oleh satu kelurahan. Caranya bagaimana? Nah, tadi ya, banyaknya kelurahan itu ada 10. Langkah penyelesaiannya, tentukan dulu banyak bibitnya. Banyak bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Jadi nanti banyaknya bibit harus dibagi 10 untuk mendapatkan banyaknya jatah pohon setiap kelurahan. Nah, berarti jatah pohon setiap kelurahan itu bisa dicari dengan banyaknya bibit dibagi banyaknya kelurahan. Nah, di sini Kak Citra punya contoh kemungkinannya. Misalnya banyaknya bibit ada 800. Lalu banyaknya kelurahan ada 10. Berapa jatah pohon setiap kelurahannya? Maka 800 ini kita bagi 10. Karena sama-sama punya 0 nih adik-adik, paling gampang kalau ada pembagian yang sama-sama punya 0. Nah, 0-nya kita coret saja. Di sini kita coret 1, di sini juga kita coret 1 ya, sama-sama 0-nya dihilangkan 1. Ketemu 80 dibagi 1. Berapa 80 dibagi 1? Angka berapapun kalau dibagi 1 itu hasilnya angka itu sendiri. Jadi jawabnya adalah 80. Jadi banyak bibitnya tadi 800 dibagi jatah pohonnya 80, maka banyak kelurahannya ada 10 yang dibagi. Setiap kelurahan akan mendapatkan 80 jatah pohon. Coba kemungkinan lainnya, misalnya banyak bibitnya 1000. Nah, banyak kelurahannya 10. Maka sama tadi caranya, sama-sama punya 0 kita coret saja. Ketemu pembagian baru, 100 dibagi 1. Ya, 100 dibagi 1 berapa? Ya, sama dengan 100. Berarti banyak jatah pohonnya ada 100 ya untuk setiap kelurahannya. Seperti itu adik-adik kemungkinannya. Nah, demikian tadi pembahasan kita di tema 4, subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.